Semua, salam sehat untuk kita. Nama saya Febrianti Sapa dengan NIM 19061102181, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen operasional. Simak videonya ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu manajemen operasional. Jadi, menurut saya, manajemen operasional adalah suatu area bisnis yang berfokus pada proses produksi secara efisien dan efektif untuk dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian teman-teman, untuk manajemen operasi terdapat proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Yang termasuk dalam input adalah bahan baku, pelanggan, atau produk lainnya dari sistem lain. Teman-teman ingin tahu kan apa tujuan dari manajemen operasional? Jadi tujuan dari manajemen operasional adalah menggunakan seluruh sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam sebaik mungkin dan secara efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan laba secara maksimal dan dapat meminimalisir pengeluaran. Ada 4 kunci utama dalam menguasai manajemen operasional. Apa-apa saja kayak itu? Yuk lanjut. Yang pertama adalah merancang sistem atau designing system. Dalam proses tersebut kita harus tahu apa yang sedang dibutuhkan pasar dan apa yang sedang tren saat ini. Kemudian setelah itu kita membuat rincian tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, dan dapat mengendalikan suatu sistem yang kita gunakan sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Jadi implementasi merupakan suatu terapan yang digunakan setelah kita menentukan desain suatu produk. Setelah menentukan desain suatu produk, maka kriteria yang kita gunakan dalam implementasi dapat berjalan dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada perencanaan dan pelamaran. Jadi teman-teman, dalam sistem produksi dibutuhkan banyak rencana, baik itu rencana pendek maupun rencana panjang. Yang termasuk dalam rencana pendek adalah penentuan bahan baku. Kemudian yang termasuk dalam perencanaan jangka panjang adalah penentuan tenaga kerja, peningkatan suatu produk atau kualitas produk. Dan yang terakhir ada pengelolaan sistem. Jadi dalam mengelola suatu sistem dibutuhkan banyak orang untuk dapat berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan kualitas atau kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Operasi. Jadi keputusan operasi sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan suatu organisasi. Keputusan tersebut terbagi dua, yaitu keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Jadi yang termasuk dalam keputusan jangka pendek adalah 1. Penjadwalan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah pembangunan prosedur jaminan kualitas. Yang ketiga ada kontrak dengan vendor. Kemudian yang keempat ada pengelolaan persediaan. Kemudian keputusan jangka panjang. Yang harus ditentukan dalam keputusan jangka panjang adalah yang pertama, keputusan lokasi dan fasilitas. Kemudian yang kedua adalah jenis teknologi yang kita gunakan. Dan untuk yang keempat adalah menentukan jumlah tenaga kerja serta ketetapan waktu. Sekian dari saya, salam sehat untuk kita, tetap jaga kesehatan. Dadah.